Kayak yang dilihat ya, itu di depan harusnya sebagian orang tahu gue lagi di Ancol, gue lagi bawa charteran dan masih juga menggunakan CNG kit ya. Tapi gue nggak tahu, ini kemungkinan cuma tinggal 2 bar sekarang. Dan penggunaan juga udah cukup lama gitu kan ya, tapi gue belum sempet buat kasih reviewnya atau cerita buat temen-temen semua kendalanya apa, instalasinya gimana, modelnya. Karena yang kemarin kan sebenarnya gue udah sempat bikinin cuman belum detail ya. Dan kesempatan kali ini sambil nungguin ya, yuk mari kita ulik. Nah, yang pertama kali gue mau buka itu dari bagian mesin ya. Kayak yang lo lihat ini sebenarnya tempelan. Ini switch buat penggantian gas atau bensin. Jadi tinggal dipencet mau gas mau bensin. Ini posisi idle gas, ini posisi idle bensin, tinggal di switch aja. Ini pun juga yang kayak gue bilang kemarin, perlu korban karena ini pasti dibolongin. Dan kita lanjut ke ruang mesin. Di bagian ruang mesin pun juga ada yang harus dikorbanin ya. Ini dibolongin untuk bracketnya ECU. Dan pasti ada beberapa kabel-kabel yang menurut gua kurang rapi, tapi ya it's okay lah itu kan, karena nih ada kabel buat mapping ECU-nya. Ini ada injektor 4, jadi mobil yang 3 silinder ya injektornya 6, yang 4 ya injektornya 8. Dan ini semua masuk ke saluran intake. Ini dibor semua ya, intake manifold loh. Terus ini ada filternya. Ini bisa ngikut bracket yang ada, tapi mostly ya kalau nggak ada dibor lagi buat dibolongin. Ini pentilnya buat ngisi, dan ini jalur ke belakang. Dan jangan nanya jalur ini lewatnya lewat mana, pasti lewat bawah dan ngebolongin bodi bagian belakang atau bagasi. Lanjut ke bagian bagasi. Sorry mungkin agak berantakan, tuh ada tas gua dan ini ada filter AC, tuh kisi AC belakang yang belum gua pasang. Ini tangkinya di sini, dan seperti yang tadi gue bilang, ini korban deck lo pasti bolong, ada 4 bolongan buat kunciannya dia. Ini juga ada selang yang tadi, selang biru yang menuju pentil, ini juga dibolongin ke bawah gitu kan. Dan ada beberapa perkabelan pun yang dimasukin ke bawah. Dan mobil lu otomatis jadi nggak aman buat nerjang banjir. Jadi hati-hati kalau yang sudah convert ke BBG, dia perhatikan instalasinya. Kalau ini kebetulan belum sempat gua reseal, jadi ada kemungkinan kalau ada apa-apa atau ada air yang masuk nih bisa masuk dalam kabin. Begitu. Nah, balik ke dalam ruang kemudi, secara performa nggak jauh beda, semuanya masih sama. Di starter juga langsung cegreng gitu kan. Kalau dilihat dia masih di bensin, bentar lagi dia akan cetik ke, nah masuk ke gasnya. RPM agak sedikit drop, memang biasanya begitu karena ya gua nggak tahu ya, itu uniknya kalau pakai gas. Dan sometimes ada mobil-mobil yang sensornya kebanyakan gitu kan. Salah satu contohnya Wuling gua, cek engine-nya nih pasti akan nyala. Kalau mau rapi harus ditipu-tipu lagi sensornya. Dan apa aja sih yang annoying selain cek engine? Ada lagi yang annoying, yaitu dari suhu temperatur mesin. Suhu temperatur mesin otomatis akan lebih panas. Dan cara ngakalinnya mau nggak mau lo harus tambah extra fan, atau ya rajin-rajin lah cek-cek air radiator dan lain-lain. Busi cepet mati katanya, cuman gue belum ngalamin. Tapi yang udah gue alamin yaitu di bagian kelistrikan, di bagian aki. Ini kalau dengan kondisi normal, contoh ya gue nggak lagi ngecas gitu, ini nggak akan dapat 14 kalau pas AC lagi nyala. Biasanya masih bisa tembus 14, atau paling enggaknya tuh kalau pas kompresornya lagi mati tuh 14 kurang, dilepas dia idle-nya turun lagi 13,9. Bahkan kalau double blower belakang dinyalain ya bisa lebih parah, karena adanya penambahan dari perangkat BBG tadi. Nah itu tadi yang jelek-jeleknya ya, atau yang negatif-negatifnya. Tapi positifnya, ini alat nggak ngerubah konsumsi bahan bakar sebenarnya. Yang ngerubah adalah pengeluaran bahan bakar. Karena memang 4.500 versus 10.000 itu selisihnya berasa.
Dan untuk pemasangan tabung 12,5 atau 12,7 LSP kemarin, gue bisa dari Ragunan sampai ke Buah Batu, dan gue pernah juga dari Tamini Square itu sampai ke mana tuh namanya, SPBG Subang, itu masih ada sisanya semua walaupun dikit-dikit. Terus pernah juga PP Ancol kayak hari ini gitu kan, Cibubur PP Ancol itu cuman habis 39.000. Nah lu bayangin deh, 39.000 tuh kalau dibeliin Pertalite cuma 4 liter, artinya lu cuma bisa 40 kilo. Cibubur Ancol PP itu lu bisa hitung sendiri deh berapa kilo, 100 kilo lewat itu. Dan disitulah gitu kan serunya kalau pakai gas, dibanding minus-minusnya masih bisa ditoleransi lah. Karena namanya pemasangan instalasi alat yang menurut gua ini modifikasi mayor, nah itu memang nggak bisa gampang, harus bertahap, dan setiap mobil tuh punya karakternya sendiri-sendiri dan itu harus disesuaikan. Kalau mau bener sih pakai piggyback, tapi memang itu budgetnya buat gue pribadi belum ada, karena gue pun juga bisa ngicipin lah alat ini tuh dari Komogas. Terima kasih Komogas sudah bantuin UMKM kayak gue dan teman-teman yang lain di saat yang lain itu belum pernah ada yang ngelirik kita, ngasih bantuan secara real. Dan programnya pun bagus. Untuk yang saat ini adalah program peminjaman, jadi nextnya kita dikasih waktu nih. Tapi untuk saat ini yang gue belum tahu waktunya sampai kapan gitu kan, itu bakal diambil alat ini, atau kayak kita disuruh ngembaliin alat yang dipasang di mobil kita. Karena di akhir waktu tersebut seharusnya kita sudah bisa punya converter kit mandiri, dan gue harap di waktu itu gue bisa beli piggybacknya langsung sama kit yang nempel kayak di mobil gue ini, jadi bisa jalan lebih enak tuh. Dan moga-moga juga dengan semakin banyaknya pengguna gitu kan, pemerintah ini bisa ngebangun infrastruktur CNG. Jadi SPBG tolong ditambahin, karena SPBG-nya itu nggak ngerata. Dan kalau kita mau jalan jauh masuk tol, itu PR. Di tol itu nggak ada gas sama sekali. Padahal bisa kok dibikinin kayak MRU atau mobile refilling unit, ditaruh di rest area di tol, itu cukup. Tempatnya kan rest area gede-gede gitu kan, bisa ditaruh satu kontainer gitu, ditaruh di situ, ditaruh petugas, dan itu bisa ngebantu kita yang pakai gas biar bisa melaju lebih jauh dengan energi yang lebih hijau begitu. Akhir kata sih gue cuma mau bilang thank you Komogas, thank you Gagas itu kan, thank you juga PGN, karena kalau nggak ada mereka semua usaha gue mati. Nih gue bilang apa adanya, usaha gue yang lagi kembang kempis memang akhir tahun kemarin diselamatkan sama Komogas dan teman-teman. Thank you, moga-moga programnya terus berjalan.